Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Komal Dewi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Informatika semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian setengah semester pada mata kuliah PBO, Pemrograman Berorientasi Objek. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut menjelaskan tentang NetBeans terlalu jauh, saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya NetBeans. NetBeans ini merupakan pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat aplikasi, terutama dengan bahasa Java. NetBeans juga memudahkan programmer untuk menulis, mengecek, dan menjalankan kode program dalam satu tempat dengan tampilan yang sederhana dan fitur lengkap. NetBeans ini juga cocok digunakan baik oleh pemula seperti saya maupun yang sudah berpengalaman dalam membuat aplikasi. Pada bagian yang paket UTS underscore Rosma ini, nah di sini ini merupakan yang mana pada sintaks ini merupakan berfungsi untuk mengelompokkan kelas ini ke dalam sebuah untuk mengelompokkan kelas ini ke dalam sebuah package yang bernama UTS Rosma. Ini dia. Ibaratnya seperti folder khusus untuk mengorganisir file atau kode Java-nya. Nah, selanjutnya di sini ada import Java util scanner. Nah, di sini sebagaimana ini berfungsi untuk mengambil import class scanner dari Java library agar kita bisa membaca input dari keyboard. Oke. Tanpa ada ini, kita tidak bisa menggunakan scanner input. Atau sama aja dengan neo scanner. Ini maksudnya itu system in. Oke. Selanjutnya ada sintaks public class UTS Rosma underscore Rosma ini. Nah, yang ini. Nah, ini merupakan kelas yang mana ini untuk membuat kelas utama dalam program ini. Nama kelas UTS underscore Rosma harus sama dengan nama file Javanya ini. Nah, ini ya. Itu Javanya UTS Rosma Java kan harus sama ya. Itu. Di sini seluruh logika program ditulis. Nah, di sini seluruh program logika ditulis. Oke. Selanjutnya pada bagian script public static void main strings earth. Nah, ini sebagaimana berfungsi, ini adalah pintu masuk. Nah, ini adalah pintu masuk saat program dijalankan. Baris ini merupakan yang pertama kali dijalankan oleh komputer saat program dimulai. Oke, lalu di bagian scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, ini merupakan sebagaimana ini berfungsi untuk membuat objek input dari kelas scanner untuk membaca input dari keyboard. Oke. Contohnya misalnya ketika pengguna mengetik angka belanja. Nah, di situ. Sebagaimana contohnya itu ketika pengguna mengetik angka belanja. Lalu ada double total belanja. Double total belanja sama dengan input next double. Buka kurung. Nih. Oke. Double belanja input next double. Nah, yang mana ini merupakan tipe data untuk bilangan desimal. Misalnya 100.50,500.75 titik. Misalnya ini saya buatkan bilangan desimalnya. Bilangan desimalnya itu seperti bilangan desimal ya, ini
ya, saya buat di sini aja. Bilangan desimal, apakah ada yang belum diketahui seperti apa? Dia ada angka di belakang titik, koma. Misalnya 1000 titik 50, 500 titik 75 titik. Nah, yang mana ini merupakan bilangan desimal ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada nah guys, ini yang saya beri tanda ini, saya blok ini input titik next double. Nah, ini merupakan yang mana ini dapat membaca input berupa angka desimal dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel total belanja. Nah, selanjutnya ada double diskon sama dengan 0. Nah, ini gunanya untuk membuat variabel diskon dengan nilai awal 0, yang nantinya akan diisi nilai diskon berdasarkan total belanjanya ya. Oke. Nah, selanjutnya double total bayar, yang mana ini untuk membuat variabel, yang mana ini dapat membuat variabel untuk menyimpan total yang harus dibayar setelah diskon. Nanti hasilnya kita kasih tunjuk ya. Oke, saya jelaskan dulu pada bagian syntax atau script codingannya ini. Selanjutnya ada in persen diskon sama dengan 0. Nah, ini merupakan yang mana ini dapat menyimpan persentase diskon. Contohnya 10%, 20%, dan 30%. Tipe data in digunakan karena persen selalu bilangan bulat. Karena persen itu selalu dalam bilangan bulat. Oke. Pada bagian script if atau else if atau else. Nah, ini berfungsi untuk menentukan berapa persen diskon yang akan diperoleh berdasarkan jumlah belanjaannya. Kemudian, nilai diskon dihitung dan disimpan di variabel diskon. Misalnya total bayar, total belanja diskon. Total bayar. Misalnya ya. Nah, ini di sini ada script bagian total bayar sama dengan total belanja dikurang diskon. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk menghitung total yang harus dibayar setelah dikurangi diskon. Nah, pada bagian ini berfungsi pada bagian ini. Nah, ini gunanya script ini untuk menampilkan hasil dari script codingan kita yang di atas tadi. Nah, ini berguna untuk menampilkan hasil belanjaan kita. Nah, oke. Yang mana menampilkan informasi ke layar seperti total belanja, diskon, dan total bayar. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya ya. Menampilkan pesan diskon. Nah, pada bagian if persen diskon sama dengan 0, dan ini merupakan untuk menampilkan pesan diskon. Nah, ini dia scriptnya. Selanjutnya pada script bagian system out printer diskon. Selamat Anda mendapatkan diskon. Nah, pada bagian ini nah, di bagian ini
yang mana ini untuk menyampaikan pesan apakah pembeli mendapatkan diskon atau tidak. Nanti dia akan muncul, kan? Script untuk menampilkan pesan apakah pembeli nanti akan mendapatkan diskon atau tidak. Oke, itu yang paling ditunggu-tunggu ya guys. Nah, selanjutnya pada script bagian ini untuk menampilkan ucapan penutup program. Nah, di sini saya buat terima kasih. Oke. Pada bagian script ini, nah di sini untuk menentukan diskon berdasarkan total belanjaannya. Misalkan misalnya belanjanya itu kurang dari 100, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Jadi 0 diskonnya. Jika dia belanja 100 lebih sampai dengan 500, dia akan mendapatkan diskon 10%. Lalu untuk menentukan diskon berdasarkan total belanjaan, misalnya dia belanja 500 sampai 1 juta, dia akan mendapatkan 20% diskonnya. Selanjutnya untuk menentukan diskon berdasarkan total belanjaan, misalnya 1 juta lebih, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya akan menampilkan hasil codingannya ya. Untuk menampilkan hasil codingan ini, kita bisa kita klik lama. Habis itu kita bisa run file. Atau bisa juga kita save, klik F6. Salah. Ya, boleh juga gitu. Save plus F6. Atau bisa juga dari sini langsung kita run file, bisa juga. Ctrl F6 juga bisa. Nah, di sini saya memudahkan. Saya biasanya Ctrl F6. Oke. Nah, di sini misalnya belanjaan saya tadi kan di sini keterangannya bahwasanya kalau kurang dari 100, misalnya total belanjaannya kurang dari 100, dia tidak akan mendapatkan diskon, berarti 0%. Akan tetapi jika dia total belanjaannya 100 sampai dengan 500, dia akan mendapatkan 10%. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan misalkan belanjaan saya berjumlah berapa ya? 450 ya. Oke, kita enter. Nah, di sini dia ketahuan. Nah, di sini berarti saya mendapatkan. Nah, di sini kan saya total belanjaan saya kan 450.000. Nah, di sini keterangannya jika belanjaan 100 sampai 500.000, berarti dia diskonnya 10%. Nah, di sini saya diskonnya 10% ya. Selamat, total belanjaan Anda 450.000. Diskon yang akan didapatkan yaitu diskon Oke, teman-teman. Nah, di sini total belanjaan saya 450.000. Nah, di sini saya akan mendapatkan diskon 10%. 450.000 dikurang dengan 10%, berarti yang harus saya bayarkan yaitu 405.000. Nah, berarti 10% sendiri ya saya akan mendapatkan diskon. Nah, di sini selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Terima kasih. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ada yang tidak paham, bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.